Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jenis bukti transaksi dan siklus akuntansi dalam satu periode. Baiklah, perkenalkan saya Cynthia Dwi Septi, BP 19010041, dan teman-teman saya Umi Cindy, BP 19010038. Saya Nopiulan Sari, BP 19010029. Perkenalkan, nama saya Diki Ardila, BP 19010040. Yang pertama yaitu bukti kwitansi. Bukti kwitansi adalah bukti yang digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Pada umumnya, kwitansi sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian pertama diberikan kepada pihak yang mengatur untuk bukti pencatatan pengeluaran uang. Yang kedua yaitu bagian yang tertinggal dapat dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang. Bagian ada di dalam bukti transaksi terdapat tanggal transaksi, pihak yang memberikan uang, nominal uang, maksud dan tujuan dari transaksi pemberian uang tersebut, dan tanda tangan serta ditambah dengan materai bila diperlukan. Yang kedua yaitu bukti nota kontan. Adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Lembar yang pertama atau yang asli diserahkan kepada pembeli dan kopiannya disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi atas penjualan tunai. Bagian dari bukti nota kontan yang pertama yaitu mempunyai nama perusahaan sebagai pihak yang mengeluarkan nota, yang kedua nomor nota, yang ketiga tanggal transaksi, yang keempat jenis barang, yang kelima jumlah barang, yang keenam harga satuan, yang ketujuh jumlah harga. di transaksi yang ketiga yaitu bukti faktur atau invoice. Faktur merupakan pernyataan tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah maupun harganya. Faktur dikeluarkan oleh pihak yang menjual kepada pihak pembeli. Faktur berfungsi untuk bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Bukti ini akan diperlakukan pada saat terjadi retur pembelian atau retur penjualan. Faktur sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama faktur pembelian, yang kedua faktur penjualan. Bagi pihak pembeli, faktur yang diterima disebut faktur pembelian, tetapi bagi penjual, faktur yang diterima merupakan faktur penjualan. Faktur memuat informasi yang terdiri dari yang pertama, nama dan alamat penjual, yang kedua, nomor faktur, yang ketiga, nama dan alamat pembeli, yang keempat, tanggal pesanan, yang kelima, syarat pembayaran, dan yang keenam, keterangan mengenai barang seperti jenis barang, harga satuan barang, kuantitas barang, dan jumlah barang. Transaksi yang keempat yaitu bukti nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengembalian. Nota kredit dikeluarkan oleh pihak penjual. Bukti ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga dari pihak pembeli karena barang yang diterima telah mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Bukti nomor 5. Bukti nota debit. Nota debit adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli. Hal-hal yang tercantum pada nota debit dan nota kredit pada prinsipnya adalah sama.
hanya terdapat perbedaan pada informasi yang tercantum di dalam masing-masing nota. Pada intinya, bukti transaksi yang bernama nota kredit dan nota debit dikeluarkan saat terjadi ketidakcocokan atau tidak sesuai dengan barang yang diharapkan oleh pihak pembeli. Bukti nomor 6. Bukti cek. Cek bisa diartikan sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank, dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Cek terdiri dari dua bagian, yaitu pada bagian sebelah kiri buku cek sebagai bukti arsip pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Kedua, bagian sebelah kanan dapat diberikan kepada pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Transaksi yang ke-10, bukti setoran bank, adalah catatan transaksi yang selalu disediakan bank untuk digunakan pada setiap melakukan setoran uang ke bank, seperti untuk investasi. 11. Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang dan atau kas yang telah dilengkapi dengan buktinya. Akan digunakan dalam proses penyusunan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. 12. Bukti kas keluar merupakan bukti dari kejadian transaksi atas pengeluaran kas atau pembayaran. Biasanya digunakan untuk dokumen ketika menyusun jurnal kas keluar. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasikan transaksi. Akuntan harus mengidentifikasikan transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat yaitu adalah transaksi yang apabila mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus mempunyai bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi tersebut tidak dapat dicatat dan dilaporkan ke dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu analisis transaksi. Setelah mengidentifikasikan transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan kita dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Sistem pencatatan adalah double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama, sehingga setiap transaksi mempengaruhi sekurang-kurangnya dua rekening pembukaan. Yang ketiga yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtun di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Terdapat dua macam jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Terdapat dua macam jurnal, yang pertama yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dikenal dengan istilah jurnal saja. Biasanya pendapatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening kredit, sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti
jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan lain-lain. Akuntansi yang keempat, posting buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya, perusahaan mempunyai daftar susunan rekening buku besar yang disebut Chart of Accounts. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross-reference dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal. 5. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Siklus akuntansi yang keenam yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang akan disusun secara akrual basis. Siklus yang ketujuh yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap ini, kita hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti seimbang. Siklus akuntansi nomor 8. Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti A. Laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. B. Laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. C. Neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. D. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Nomor 9. Penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi. Siklus akuntansi yang ke-10. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau opsional. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib tapi hanya bersifat opsional. Siklus akuntansi yang ke-11, penyusunan jurnal pembalik atau opsional.
Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka setelah sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.